Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin membahas mengenai sengketa wilayah Korea Utara dan Korea Selatan. Perkenalkan, nama saya Arifin Gunawan dari kelas 24. Perkenalkan, nama saya Muhammad Puja Rizky dari kelas 24. Perkenalkan, nama saya Randa Berdia dari kelas 24. Selamat menyaksikan. Latar belakang masalah pembagian semenanjung Korea. Sengketa antara Korea Utara dan Korea Selatan terjadi pada akhir Perang Dunia Kedua, tepatnya pada tahun 1945. Dahulu Korea dijajah oleh Jepang. Semenjak kekalahan Jepang pada Perang Dunia Kedua, semenanjung Korea dibagi menjadi dua oleh sekutu. Korea Utara dipegang oleh Uni Soviet yang berlandaskan komunis, sedangkan Korea Selatan dipegang oleh Amerika Serikat yang menganut sistem demokrasi. Pembagian terjadi pada garis lintang 38 derajat yang kemudian menjadi garis demarkasi militer. Perang Korea pada tahun 1950 sampai 1953 terjadi akibat serangan Korea Utara ke Korea Selatan yang mengarah pada konflik bersenjata antara kedua negara. Gencatan senjata. Perang berakhir dengan gencatan senjata pada tahun 1953, namun tidak ada perjanjian damai. Zona demilitarisasi atau DMZ, pembentukan zona demilitarisasi memisahkan kedua negara dan menciptakan daerah konflik yang tinggi. Persaingan ideologi antara Korea Selatan demokrasi dan Korea Utara komunisme memperdalam sengketa antara kedua negara. Nah, selanjutnya adalah landasan hukum atau perjanjian. Jadi, landasan hukum utama yang mengatur hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan adalah Perjanjian Gencatan Senjata Korea yang ditandatangani pada tanggal 27 Juli 1953. Namun, perjanjian ini hanya mengakhiri Perang Korea, tidak mewujudkan perjanjian damai, sehingga secara teknis kedua negara masih dalam status perang. Selanjutnya, ada beberapa upaya penyelesaian konflik. Yang pertama adalah diplomasi antar Korea. Diadakan berbagai pertemuan antar pemimpin Korea Utara dan pemimpin Korea Selatan, terutama pada tahun 2000, 2007, dan 2018. Yang kedua adalah campur tangan PBB dan negara lainnya. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa serta China dan Amerika Serikat turut serta dalam Six Party Talks atau perbincangan 6 pihak untuk menyelesaikan isu senjata nuklir Korea Utara. Yang ketiga sekaligus terakhir adalah pembukaan zona industri Kaesong. Korea Utara membuka lahan agar perusahaan Korea Selatan dapat masuk dan mempekerjakan pekerja Korea Utara. Namun, proyek ini seringkali ditutup karena adanya ketegangan politik antar kedua negara. Sekian. Kondisi atau hasil penyelesaian. 1. Belum ada perjanjian resmi. Korea Utara dan Korea Selatan masih berstatus perang karena hanya menandatangani gencatan senjata. 2. Hubungan turun naik. Kadang terjadi perbaikan seperti tahun 2018, namun juga seringkali kembali tegang karena uji coba nuklir yang dilakukan oleh Korea Utara. 3. Zona delimitasi atau DMZ. Wilayah perbatasan sepanjang 250 km dijaga ketat oleh militer dari kedua pihak. 4. Tegang hubungan antara Korea Utara dan Korea Selatan masih tegang dengan berpotensi konflik baru. 5. Kondisi yang belum stabil, sengketa belum bisa diselesaikan secara permanen sehingga menciptakan ketidakstabilan di semenanjung Korea.